Nah, sekarang kita akan coba yang client side load balancing menggunakan ribbon. Jadi di sini saya bikin controller satu lagi di apa? Di backendnya. Nah, di sini simple aja controllernya, yaitu dia mengeluarkan informasi tentang port dan IP ya, hostname, port dan IP. Ya tentunya IP-nya sama hostnya pasti localhost gitu ya, tapi kan portnya nanti beda-beda. Nah, kemudian supaya dia bisa jalan di port yang berbeda, di sini saya bikin profile satu lagi konfigurasi. Jadi di sini kalau kita lihat di aplikasi registrasi ini ada dua config. Nah, ini config yang defaultnya portnya 20.001. Kemudian saya bikin satu config lagi, ini profilnya 20.002 ya, yang kita override cuman satu aja yaitu portnya gitu. Nah, sekarang cara jalaninnya, ini jangan lupa semuanya di commit dulu ya dan di push, karena nanti yang di Git repo-nya di expose sama config server, kemudian baru aplikasi registrasinya minta konfigurasi ini ke config server gitu. Nah, sekarang kita jalaninnya. Yang pertama kita jalanin biasa aja. Jadi mvn spring boot titik 2 run ini ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi kita jalaninnya pakai profile. Jadi kita export atau set dulu spring profiles aktif sama dengan tadi 20.002, baru kita jalanin. Nah, nanti dia jalan, kita ininya debugnya di sini ya. Kita lihat di config-nya apa di log output-nya. Di sini dia bilang no active profile set ya. Falling back to default profile, namanya default. Jadi dia di sini di konsol yang ini nggak pakai profile karena kita nggak ngeset. Jadi dia menggunakan profile default. Nah, kalau di sini belum mulai. Nah, di sini nanti ada tulisannya ya. Nah, di sini kalau kita lihat the following profile are active nih, 20.002. Jadi kita menggunakan profile yang namanya 20.002 gitu ya. Nah, nanti dia jalan, kemudian di sini nanti kita lihat dia jalannya di port 20.002. Sedangkan yang ini jalannya di port 20.001 ya. Nah, sekarang kita cek dulu ke ininya ya. Kita cek dulu di registrasinya apakah sudah terdaftar 2 ya. Ini kita refresh. Nah, di sini harusnya keluarnya 2 ya, keluarnya 2. Kemudian di sini ada dua instance nih, yang satu 20.001, satu 20.002. Nah, sekarang kita cek lagi apakah dua-duanya sudah bisa melayani request ya. Ini 20.001, kita coba send. Nah, ini udah keluar ya. Ini outputnya, portnya sekian, IP-nya sekian, hostnya localhost. Nah, sekarang kita coba copy, paste, kemudian kita ganti portnya ya. Nah, di sini 20.002 ya. Send. Nah, ini dia keluar ya. Ini berarti kan dilayani oleh apa? Dua aplikasi yang berbeda ya. Nih, yang di sini konsolnya yang ini satu, yang ini satu ya. Jadi dua konsol nih. Nah, sekarang kita coba jalankan front end. Nah, di front end ini saya sudah bikin controller juga untuk mengakses ke back end tadi ya. Nih di sini di metode di apa registrasi service ditambahkan satu metode lagi untuk mengakses ke API back end gini. Kemudian ini kita gunakan di controllernya ya. Registrasi service backend info. Nah, kemudian di sini kita akan sediakan template-nya untuk menampilkan ini ya. Berarti kita bikin di sini HTML file namanya backend. Karena sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan URL-nya ya. Nah, ini salah tempatnya nih. Jadi kita pindahin ya. Move. Nah, jangan di dalam materi. Di sini ya. Oke. Nah, gini ya, strukturnya jangan sampai salah. Nah, di sini kita kasih aja informasi backend.
Oh. Oke, kita coba tes. Ini sudah kita restart ya. Oke. Nah, ini kita pantau lognya ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita ngakses ke sini juga boleh, atau ke yang baru juga boleh. Localhost 20.000/backend. Nah, di sini keluar ya, IP-nya sekian, host-nya, hostname-nya juga, kok hostname-nya pas salah coding? Enggak ya, berarti memang keluarnya itu. Nah, di sini kita baca di sini log-nya ya. Dynamic server list load balancer. Nah, di sini current list of server, di sini kita lihat ada dua nih ya. Nih, di sini ada dua, 20.001, 20.002 ya. Nah, sekarang kita lihat, kita refresh coba ya. Harusnya dia load balance, artinya dia gantian ya. Ini kita refresh. Nah, ini ganti ya, tuh. Jadi kalau di refresh sekarang ke 201, yang sekarang 20.002, 20.001 lagi, jadi dia gantian ya. Artinya dia mengakses ke backend yang berbeda gantian ya. Nah, ini kita coba juga, ini harusnya dia ya jalan biasa ya. Nah, kalau mau lihat di sini, ini kan query-nya kan kita tampilkan ya, nih. Nah, ini dia udah jalanin query. Kalau yang ini dia belum ya. Coba kita refresh. Nah, dia di sini harusnya, oh jalannya di sini lagi ya. Nih ada dua. Coba kita refresh lagi. Nah, sekarang ini nggak nambah, tapi di sini query-nya terjadinya di sini. Ya, ini baru satu, ini tadi udah dua, sekarang kita refresh lagi. Nah, dia ke sini lagi. Dua sama ya. Refresh lagi. Pindah ke sini. Nih 3 nih dia. Oke. Ya, jadi gitu aja. Dia round robin pindah-pindah ya. Nah, sekarang pindah ke sini. Nah, sekarang bagaimana kalau backend-nya mati ya? Kita coba matikan backend-nya. Ini kita matikan yang satu ya. Ini yang mati yang 20.001 nih ya. Nah, ini kalau kita refresh dia bisa ya karena dia query-nya ke sini. Nah, sekarang kita refresh lagi. Masih bisa ya. Karena dia update. Nah, gini.
Ini 20.000 dua terus nih, ya. Pindah-pindah. Nah, sekarang kita coba ini kita start lagi. Kemudian ini kita matikan. Kan dia ini ya jedanya kan cukup lama ya. Nah, ini internal server error 500 karena backendnya belum ada yang hidup ya. Nah, kita lihat ininya aja, kita lihat pesan errornya. Nah, ini harusnya kita nanti kalau sudah pakai Hystrix ini nggak keluar error 500 karena nanti kita akan handle ya. Nah, di sini connection refuse tuh ya. Refuse. Nah, sekarang yang ini sudah up lagi belum? Belum ya, nggak apa-apa, kita refresh aja. Nah, ini masih error. Nah, dia nggak langsung nyala ya, karena ada jedanya dulu, dia punya cache. Nah, cache-nya itu biasanya 30 detikan. Nah, ini baru muncul ya. Baru dia up ya. Nih. Baru up lagi. Nah, ini 20.001, kita start lagi yang ini temennya 20.002. Tunggu start dulu aja ya. Oke, dia udah nyala. Sekarang kita coba tes. Nah, ini masih ke yang satu karena dia belum update. Jadi ya nunggu cache-nya habis dulu, baru nanti dia refresh cache-nya ke Eureka, baru nanti dikasih list yang baru. Ya. Nah, ini baru pindah ya. Oke, ya jadi seperti itu load balancing-nya. Nah, yang menjalankan load balancing itu nama library-nya Ribbon ya. Nah, Ribbon itu kalau kita include tadi open vein starter sama Spring sama dia akan di-include juga nih. Jadi kalau kita cari nih di sini ada dependensinya Netflix Ribbon ya, Ribbon versi 2.3.0. Jadi dengan kita membawa Open Vein tadi langsung dibawain juga ribbonnya. Kemudian di sini ada ribbon Eureka. Nah, ini adalah integrasi si ribbon dengan Eureka. Jadi dia mendapatkan registrasi ini nanyanya ke Eureka gitu. Nah, itu namanya ya fungsinya discovery service ya seperti itu. Jadinya kalau ada service yang up dia daftar, kemudian yang menggunakan bisa langsung dapat alamatnya. Kalau misalnya dia sudah shutdown maka dia unregister sehingga dari sini nggak diarahkan ke sana. Tapi ya itu tadi tetap ada cache-nya
defaultnya 30 detik. Nanti kalau mau disetting lagi ya bisa ya. Oke, itu tentang ribbon ya. Sekarang saya push dulu bentar.